kembali lagi bersama saya Dortea Clara Ruimasa dengan NIM 202348157, mahasiswa jurusan PGSD kelas D angkatan 2023. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Mari simak bersama. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran menurut 5 ahli, yaitu ahli yang pertama Tursan Hakim, di mana menurut dia belajar adalah proses perubahan kepribadian yang ditujukan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Menurut Hakim, belajar bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan dan sikap yang lebih baik. Untuk ahli yang kedua yaitu Skinner. Menurut Skinner, belajar adalah proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Skinner menekankan bahwa belajar adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, dan tingkah laku yang diinginkan dapat dibentuk melalui proses pengkondisian. Untuk ahli yang ketiga yaitu Sobri Sutikno, di mana belajar adalah proses usaha untuk mendapatkan perubahan baru sebagai pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Sutikno menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan individu secara keseluruhan, baik fisik maupun mental. Kita masuk ke ahli yang berikut, yaitu menurut Siti Morgan, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif sebagai akibat pengalaman yang telah lalu. Morgan menekankan bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan dan perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil belajar dapat bersifat permanen. Untuk ahli yang terakhir yaitu yang kelima, Hilgard dan Bauer, di mana belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang. Hilgard dan Bauer menekankan bahwa belajar adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk motivasi, perhatian, dan pengulangan. Kita masuk materi yang berikut, yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang saya sudah cari, yaitu yang pertama yaitu prinsip motivasi, di mana adanya tenaga untuk mendorong melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri atau kita kenal sebagai intrinsik, maupun bisa berasal dari luar yaitu ekstrinsik. Yang kedua, prinsip fokus, di mana ucapan yang ringkas dan langsung pada inti pembicaraan. Fokus membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar siswa. Untuk prinsip yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback, di mana informasi tentang hasil belajar untuk meningkatkan dan memperbaiki umpan balik dapat membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Untuk prinsip yang keempat yaitu pengulangan atau repetisi, di mana melakukan pengulangan untuk memperkuat pemahaman siswa. Pengulangan dapat membantu memperkuat memori dan peningkatan keterampilan siswa. Untuk prinsip yang kelima yaitu adanya prinsip perhatian, di mana guru memperhatikan keberagaman anak atau peserta didik. Perhatian yang tepat dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Untuk prinsip yang keenam yaitu keterlibatan aktif, di mana peserta didik harus terlibat aktif dalam proses belajar. Keterlibatan aktif dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa
dan mengembangkan keterampilan. Prinsip yang ketujuh yaitu konteks belajar, di mana belajar harus dilakukan dalam konteks yang relevan dan nyata. Konteks belajar yang relevan dapat membantu meningkatkan motivasi dan meningkatkan transfer pengetahuan bagi siswa. Untuk materi yang berikut, yaitu kita akan membahas tentang teori-teori yang mendukung belajar dan pembelajaran, di mana terdapat 5 teori yang akan kita bahas. Yang pertama untuk teori yang kita bahas yaitu teori behaviorisme, di mana teori ini tidak asing lagi karena teori behaviorisme adalah belajar sebagai perubahan tingkah laku akibat stimulus dan respon. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku dapat membentuk proses pengkondisian. Untuk teori yang kedua yaitu teori kognitivisme, di mana berbagai proses belajar, pengolahan informasi dan pengembangan kognitif. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang aktif yang melibatkan pengolahan informasi dan pengembangan struktur kognitif pengetahuan siswa. Untuk teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, di mana belajar sebagai proses pengembangan pengetahuan dan makna melalui pengalaman. Teori ini menekankan bahwa individu membangun pengetahuan dan makna melalui interaksi dengan lingkungannya. Untuk teori yang keempat yaitu teori humanisme, di mana teori ini berbicara mengenai belajar sebagai proses aktualisasi dan pengembangan potensi. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang berpusat pada individu dan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri. Untuk teori yang terakhir yaitu teori sibernetik atau belajar sebagai proses pengolahan informasi melalui sistem kontrol dan umpan balik. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang melibatkan pengolahan informasi dan penggunaan umpan balik. Dengan memahami pengertian belajar dan pembelajaran menurut para ahli, prinsip-prinsip belajar, dan teori-teori yang mendukung peserta didik dan pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.